Assalamualaikum, pemirsa. Mantan tersangka kasus pembalakan liar Muhammad Aziz Welang mengklarifikasi usai foto dirinya sedang bermain domino bersama Menteri Kehutanan yakni Raja Juli Antoni dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yakni Abdul Qadir Karding. Ya, foto itu viral di media sosial. Nah, Aziz Welang mengatakan pertemuan dengan Raja Juli dan Kadir Karding merupakan bentuk silaturahmi dengan kerukunan keluarga Sulawesi Selatan. Aziz Welang hadir sebagai Wakil Bendahara Umum KKSS sekaligus pengurus Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia atau PORDI. Aziz mengaku tidak mengenal dan tak pernah berhubungan dengan Raja Juli Antoni. Dia baru bertemu Raja Juli dalam acara tersebut. Nah, benarkah Raja Juli tak kenal Aziz Welang? Mengapa Aziz mendapat SP3 dalam kasus pembalakan? Dan apakah silaturahmi bisa jadi alasan abai etika para pejabat? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat politik Bung Rian. Assalamualaikum Bung Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini lagi rame gitu ya, bukan lagi main main Mobile Legend, tapi lagi main domino. Nah, ini kalau mungkin saya main domino ini mungkin nggak ada yang rame, tapi ini menteri main domino ya dengan ya bekas tersangka kasus pembalakan liar yakni Aziz Fulang ya. Nah, ini bagaimana tanggapan Bung Rian terkait dengan ya dengan foto ini, Bung. Ya, pertama saya kira eh, kita prihatin ya, eh, Kang Nanang, karena ya di tengah-tengah situasi ya kejadiannya itu kan terjadi pada 1 September ya, 2025 yang lalu, di mana kita tahu bahwa di akhir Agustus kemarin gitu ya, kita mengetahui negeri kita ini sedang dilanda berbagai persoalan ya yang terjadi dari aksi massa yang kemudian diduga kuat ya apa namanya tunggangi lah begitu ya oleh para dark rider ya, penumpang gelap gitu ya, dengan perusuhan, pembakaran, penjarahan dan seterusnya ya. Sementara pada saat yang sama kemudian kita melihat perilaku dan tadi pernyataan dari pejabat yang justru makin tidak karu-karuan. Itu saya kira yang penting untuk kemudian kita garis bawahi terlebih dahulu, sehingga kemudian ini menjadi catatan bagi kita semua. Yang kedua, di dalam klarifikasinya, Menhub itu kan mengatakan bahwa dia tidak kenal ya, karena mereka apa baru bertemu begitu ya. Tetapi kalau melihat kedekatan ya itu kan ceritanya, Kang Nanang, apa namanya, mereka melakukan itu 2 putaran, dan kalau lihat fotonya itu kan sangat dekat gitu ya. Artinya akrab lah di situ. Nah, sekelas pengusaha ya itu bisa bertemu dengan menteri gitu ya, walaupun tadi dalam konteks silaturahmi apa warga Sulawesi Selatan tadi itu, tapi dilihat dari posisi duduk dan lamanya main ya, meskipun 2 putaran mungkin bisa lama bisa sebentar gitu ya, itu kelihatan keakraban itu. Jadi kalau dalam bahasa simbolik kita bisa melihat itu tentu memiliki pesannya apa, bahwa mereka seolah-olah sedang baik-baik saja, sementara Aziz itu kita ketahui adalah secara hukum itu adalah pernah menjadi tersangka begitu ya, dalam kasus pembalakan liar ya dalam hutan ya yang ada di situ. Sementara kondisi hari ini, faktanya itu, kalau kita lihat secara makro data Greenpeace Indonesia, itu kita kehilangan sekitar 30,8 juta hektar ya, tutupan hutan ya antara 2001 sampai 2023. Kemudian juga data Global Forest ya Watch ya, dari angkanya itu lebih dari 32 juta hektar hingga 2024, dan sebagian karena ekspansi industri, tetapi pembalakan ini menjadi eh, salah satu penyumbang utama dalam konteks kawasan hutan produksi dan hutan adat karena pengawasan lemah. Jadi maksud saya ingin mengatakan pertemuan ini justru sangat-sangat problematik gitu. Itu yang bisa kita kirim, meskipun ya kita harus sampaikan ya, kita tentu tidak tahu apa sebenarnya yang kemudian terjadi, tapi secara simbolik dan juga secara etik itu jelas-jelas problematik. Itu saya kira Mas Nanang sebagai awal. Nah,
Klaim bahwa status hukum Aziz Welang sudah dihentikan perlu ditelusuri. Apakah benar SP3 itu dikeluarkan murni berdasarkan hukum atau ada indikasi intervensi politik untuk melindungi kepentingan tertentu? Nah, ini Ya, gimana, kalau Bu? kalau melihat dari kronologi ya, Aziz ini kan apa dijadikan tersangka itu kan sekitar bulan November ya 2024 ya, sehingga kita tentu mengetahui bulan itu Menhub itu sudah bertugas ya, artinya sangat kecil ya kemungkinannya sebenarnya kalau dia tidak tahu kalau benar-benar dia memonitor seluruh kasus-kasus yang kemudian terjadi di apa berbagai wilayah di Indonesia, apalagi ini kasusnya juga cukup besar begitu kan. Nah, kemudian dihentikan kasus itu melalui pra peradilan yang diminta oleh Aziz tadi dan dihentikannya itu secara resmi pada Februari 2025. Ya, kalau melihat ini itu kan sangat sulit rasanya kalau kemudian tadi apa kasus ini itu eh, murni gitu ya. Ya, tetapi tentu di sini kita membutuhkan tadi itu adanya satu penegasan atau satu investigasi ulang begitu ya. Apakah benar gitu ya? Apa namanya? Memang tadi proses itu berlangsung dengan sesuai dengan hukum yang ada atau memang ada hal-hal yang apa? Justru malah memberikan indikasi bahwa proses itu tadi tidak baik-baik saja gitu ya. Kenapa? Sekali lagi karena kasus pembalakan hutan ini sangat-sangat masif gitu. Jadi kalau malah kemudian apa namanya dianggap kemudian tadi tidak bermasalah kan jadi aneh juga gitu kan gitu kira-kira. Tetapi semuanya tentu harus dalam kerangka hukum ya yang kemudian harus dilakukan. Nah, disinilah menurut saya pasca kejadian ini gitu ya pasca kejadian ini mestinya menteri itu juga punya kalau dia berkomitmen katanya gitu. Walaupun saya bertemu dengan dia katanya kan begitu gitu ya. Saya akan serius. Nah, sekarang waktunya untuk membuktikan keseriusan penegakan hukum begitu ya atau nanti resikonya masyarakat akan semakin yakin kalau nanti memang kasusnya itu seolah-olah memang berhenti begitu saja tanpa kemudian apa namanya ada keseriusan dari pihak penegak hukum ya nanti masyarakat tentu akan kehilangan kepercayaan terhadap para pejabat khususnya Menteri Kehutanan. Saya kira di sini penting untuk membuka kasus ini kembali agar kemudian nanti terang benderang gitu sebenarnya statusnya seperti apa. Saya kira itu. Ya, Bung Rian, sebenarnya sejauh mana sih tradisi silaturahmi dan budaya itu bisa dijadikan pembenaran bagi pejabat tinggi negara untuk duduk Hmm. bersama figur yang pernah ditetapkan sebagai tersangka pembalakan liar tanpa menimbulkan konflik kepentingan, Bu? Ya, kita paham ya bahwa di dalam Islam itu tradisi silaturahmi gitu ya, atau mungkin lebih tepat saling apa berinteraksi begitu ya. Itu hal yang lumrah begitu ya. Apalagi di sana kan mengakunya dia ada undangan sesama menteri ya. Walaupun yang salah satu menteri sekarang sudah dicopot ya dari dari menteri begitu ya. Tetapi kita harus memahami bahwa sebagai pejabat publik dia harus hati-hati gitu loh, hati-hati di dalam melihat sikon ya dan kemudian situasi politik. Jadi saya ambil dua kondisi. Sikon dia sebagai pejabat publik gitu ya yang kemudian berkaitan dengan masalah kehutanan sementara yang kemudian dia ajak tadi silaturahmi tadi itu terlepas dari undangan tadi itu adalah orang yang memiliki masalah begitu ya sebelumnya gitu ya secara hukum paling tidak gitu ya bahwa faktanya seperti apa kita perlu nanti apa namanya dalami lagi begitu ya. Nah, sehingga kemudian dalam konteks itu kita harusnya kemudian lebih berhati-hati. Kemudian situasi yang kedua, tanggal 1 September itu situasi politik kan masih sangat-sangat rawan lah begitu ya. Setelah apa yang saya sebut tadi dengan apa aksi masa di Agustus yang kelabu tadi itu sehingga hal-hal yang seperti itu mestinya kemudian dihindari agar kemudian nanti tidak sampai menjadi fitnah gitu kan orang nanti jangan jangan salahkan kalau kemudian orang nanti menilai gitu oh di tengah kondisi kok gini kok masih santai-santai ya masih bisa main kartu dan segala macam yang itu kan itu saja terlepas itu ada sesuatu atau tidak itu sudah menimbulkan
apa namanya problem dari sisi persepsi publik gitu ya. Nah, apalagi secara etik harusnya Menhub itu harus menjaga jarak dengan para aktor bermasalah dan memastikan keberpihakannya secara penuh kepada perlindungan hutan dan penegakan hukum. Jadi itu yang saya kira harus tetap hati-hati gitu. Kita tidak melihat dalam konteks semata-mata silaturahminya itu, tetapi tetap harus ada kemudian batas-batas dan konteks yang harus kemudian diperhatikan karena bagaimana dia pejabat publik kan karena dia pejabat publik ya dia tentu jangan menyalahkan publik yang senantiasa mengawasi bahkan dia harus berterima kasih bahwa foto itu kemudian ini apa namanya tersebar gitu kan agar dia bisa kemudian juga melakukan evaluasi ya dan introspeksi begitu. Saya kira itu Mas Nan. Baik, Bung Rian, apakah fenomena banyaknya pejabat yang memiliki masalah, termasuk yang terseret isu moral maupun hukum, menunjukkan bahwa sistem demokrasi justru melahirkan lebih banyak figur bermasalah daripada yang memberikan solusi? Apa benar kayak gitu, Bung ya? Secara fakta itu pasti ya. Kenapa? Karena demokrasi ini kan sistem yang cacat ya dari lahir. Ya klaim dari oleh dan untuk rakyat ya itu faktanya kan senantiasa kita temui bahwa demokrasi itu justru hanya dikendalikan oleh segelintir apa namanya orang yang kita sebut sebagai kapitalis oligark gitu ya dari aspek pemerintahannya maupun juga dari aspek ekonomi. Nah, hanya mereka yang punya cuan, hanya mereka yang punya duit, hanya mereka yang punya uang, ya, yang akan bisa masuk di dalam kekuasaan. Nah, tapi sayangnya kan kita melihat bahwa bukan kekuasaan itu untuk melayani masyarakat, tapi justru biasanya dipakai untuk kemudian mengembalikan biaya politik yang tinggi. Di situ kemudian nanti berlaku siklus lingkaran setan itu. Mereka mengeluarkan biaya, kemudian bikin kebijakan, kebijakan itu kemudian nanti dipakai lagi untuk kemudian menginvestasikan tadi transaksi-transaksi politik yang kemudian ada dan disitulah titik-titik rawan daripada korupsi dan termasuk transaksi-transaksi antara mereka yang punya kewenangan dalam hal ini pejabat maupun mereka yang punya kepentingan dalam konteks ini adalah para pengusaha termasuk yang mereka melakukan pembalakan liar ya terhadap hutan-hutan yang ada di negeri ini gitu. Jadi artinya apa? Saya ingin mengatakan di dalam apa panggung demokrasi inilah justru kekuasaan itu akan terus senantiasa transaksional dan dalam kasus pembalakan liar ini yang begitu masif dan itu tidak dilakukan hanya satu dua orang tetapi begitu banyak kemudian pihak yang penuh dengan kepentingan maka akan kemudian apa namanya menjadi sesuatu yang niscaya ketika kemudian tadi berbagai tadi penyimpangan-penyimpangan itu kemudian terjadi sampai pada titik-titik yang sangat apa simbolik tadi itu orang pasti akan kemudian juga tidak bisa melepaskan oh kalau nanti dia kenal dengan menteri oh aman ini kelihatannya ke depan kan gitu kan gitu. Nah, itu saya kira karena tadi secara panggung ya demokrasi itu memang kemudian mendorong banyak pihak tadi itu justru untuk melakukan transaksi-transaksi yang sifatnya kemudian nanti berpeluang untuk menimbulkan korupsi dan berbagai penyimpangan ya karena mahalnya biaya politik itu. Saya kira itu Mas Anang. Baik, terima kasih Bung Rian atas pemaparannya. Kita semua berharap ya bahwa para pejabat kita ini bisa menjaga etika, bisa menjaga marwahnya. Apalagi jangan sampai duduk bersama tersangka kemudian bermain sesuatu yang ya justru merendahkan eh, martabat dia sebagai seorang pejabat. Dan kita tentu saja berharap ke depan Indonesia ini lebih baik. Terima kasih Bung Rian atas Ya, terima pemaparannya. kasih. Semoga Bung dan sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah pemirsa, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua. Saya Nang Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.